Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul dengan nomor NPM 251104020070. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler A. Di video kali ini saya akan mereview materi-materi syariah yang sudah Bapak Dr. Mukri Sidki MAG ajarkan di kelas. Syariah berasal dari bahasa Arab syariah atau syariat atau torik yang berarti jalan. Orang yang membuat jalan disebut syariat. Secara istilah, yaitu hukum peraturan yang diperuntukkan untuk orang yang berakal sehat agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Syariat sebelum kita. Syariah itu sudah ada pada manusia sebelum kita, yaitu pada zaman Nabi Adam, atau yang disebut syaruman man qoblana, yang artinya syariat sebelum kita. Syariat yang sudah ada pada zaman para nabi, yang pertama ada zaman Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam tidak ada perempuan yang tidak boleh dinikahi dan tidak boleh ada pencurian. Yang kedua, zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh belum ada zakat dan belum ada haji. Yang ketiga, ada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, jika pakaian kita terkena najis, maka baju itu harus dirobek atau langsung dibuang. Dan pada zaman Nabi Musa juga, jika ingin bertobat, maka harus bunuh diri. Yang keempat, ada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, orang yang berdosa bisa beristighfar, dan jika punya utang itu harus dibayar. Syariat yang sudah ada dari zaman para nabi sampai sekarang. Yang pertama adalah puasa. Puasa adalah ibadah kuno yang diwariskan sampai sekarang. Yang kedua ada haji. Haji pada zaman Nabi, tawaf tidak boleh pakai kain kecuali kaum bangsawan atau Quraisy, dan wukuf yang diagungkannya atau disebutkannya itu adalah kakek, buyut atau leluhur kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah syariah pada zaman sekarang ada dua, yaitu yang pertama ada syariat agama itu sendiri, yaitu Islam, syariat yang pasti benar karena syariat tersebut bersumber dari Al-Quran dan Rasul. Syariat agama sendiri itu bersifat mutlak, suci, dan pasti benar ya. Yang kedua ada syariat fikih, yaitu relatif pemahaman kita sendiri terhadap syariah. Syariah itu mengalami penyempurnaan. Kenapa syariah mengalami penyempurnaan? Karena Allah itu maha mengetahui segala hal. Menyempurnakan syariat untuk menjadi lebih baik kehidupan kita. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu menjalankan kewajiban kepada Tuhannya, yaitu yang disebutnya fardu ain. Contohnya itu adalah sholat, bayar zakat, puasa. Urgensi mempelajari sumber hukum Islam itu apa sih? Urgensinya sebagai tolak ukur atau timbangan tentang apa yang kita ketahui tentang sumber hukum Islam. Akil dan balik itu gak selalu datang berbarengan. Contohnya, anak yang berumur 8 tahun bisa berpikir selayaknya orang dewasa, maupun sebaliknya juga. Orang yang berumur 25 tahun masih bisa berpikir kekanak-kanakan.
Selanjutnya ada 5 hukum dalam Islam. Apa aja sih isinya? Yang pertama ada wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu jika dilakukan akan mendapat pahala. Namun kalau nggak dilakukan itu akan mendapat dosa. Contohnya apa? Contohnya ada sholat pastinya, terus buka puasa juga. Nah, kedua, hukum Islam yang kedua ada sunnah. Sunnah itu dilakukan mendapat pahala. Tapi kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nggak dapat dosa, tapi juga nggak dapat pahala. Contohnya adalah sahur. Contoh selanjutnya kayak menyuguhkan makanan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Yang ketiga ada mubah. Mubah itu apa sih? Mubah itu boleh yang dilakukan atau boleh juga nggak dilakukan. Contohnya seperti kita makan dalam sehari-hari. Yang keempat adalah makruh. Makruh itu boleh nggak dilakukan, namun jika dilakukan akan dianggap tercela. Contohnya makan di depan orang yang sedang berpuasa. Yang kelima adalah haram. Haram itu jika dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya adalah makan pada saat bulan Ramadan dan juga makan pada saat sholat. Selanjutnya kita masuk ke definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu apa sih? Nah, sumber hukum Islam itu adalah dasar rujukan dalam menetapkan hukum Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Tanpa sumber yang jelas, hukum akan bersifat subjektif. Jadi kayak dia buat hukum atau aturan sesuka dia sendiri. Nah, orang yang subjektif itu akan bersifat ganda. Selanjutnya ada klasifikasi dalam sumber hukum Islam. Ada berapa sih klasifikasinya? Yaitu ada 2. Yang pertama ada sumber hukum utama atau yang disebut al-adillah, al-asliyah, atau al-muttafaq alaih, yaitu sumber yang disepakati oleh para ulama atau Islamic scholar. Yang kedua ada sumber hukum sekunder atau al-adillah, al-tabaiyah, atau al-muktalafi. Apa sih itu? Yaitu sumber yang gak semua ulama menyepakati sumber hukum tersebut. Berikutnya saya akan menyampaikan sumber hukum utama atau sekunder. Sumber hukum utama atau sekunder yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperantarakan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, berisi Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang dibaca akan mendapat pahala. Jika di dalam Al-Quran ada perintah, maka perintah tersebut harus kita lakukan. Namun, jika ada larangan dalam Al-Quran, maka larangan tersebut harus kita hindarkan atau harus kita jauhi larangan tersebut. Sumber hukum utama atau sekunder yang kedua adalah sunnah. Sunnah yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Contohnya, baju yang dipakai Nabi itu gamis, maka memakai baju gamis adalah sunnah. Kenapa sih Nabi memakai baju gamis? Karena baju gamis merupakan baju setempat. Sumber hukum utama atau sekunder yang ketiga adalah ijma. Dan sumber hukum utama atau sekunder yang keempat adalah qiyas. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang sunnah. Sunnah berpegang teguh pada definisi, dan definisi merupakan rumus. Tidak semua sunnah itu dapat dilakukan.
Sumber-sumber sunnah yang pertama adalah selera. Contohnya, makan daging, bubur daging, labu. Yang kedua adalah tradisi. Contohnya tradisi pakaian, itu tadi baju gamis. Yang kedua adalah bahasa Nabi yang dipakai pada saat itu. Yang ketiga adalah wahyu. Wahyu itu perintah, larangan, dan akhlaknya. Sunnah juga dibagi dua. Yang pertama adalah sunnah khusus dan yang kedua adalah sunnah umum. Sifat juga dibagi dua. Yang pertama ada sifat khulqiyah atau fisik. Yang kedua ada khuluqiyah atau akhlak. Sekian materi-materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.